Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, bersama saya Nimade Devi Janti dalam Panorama Dialog 1 Jam. Dan hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita yang baru, yaitu Bapak Iketut Madra selaku Ketua LPD Desa Adat Kedonganan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Devi. Swastiastu. Dan terima kasih atas waktunya di sini. Hari ini kita akan membahas tentang Lembaga Perkreditan Desa yang saat ini kembali menjadi perbincangan setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, di mana keberadaan LPD ini dikecualikan. Baik Bapak, bagaimana menurut Bapak tentang keberadaan LPD yang dikecualikan dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini? Terima kasih Om Swastiastu, para pemirsa semua. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, di mana LPD dikecualikan dari undang-undang tersebut, khususnya di bab 13 pasal 39 ayat 3-nya. Secara garis besarnya LPD disebutkan bahwa lumbung pitih negari dan lembaga perkreditan desa adat yang ada di Bali tidak tunduk kepada undang-undang ini. Artinya apa yang bisa kita lihat dari situ? Bahwa dengan berlakunya undang-undang ini, pertama kita harus bersyukur sebagai rakyat Bali. LPD diakui oleh negara secara hukum, keberadaannya terbukti dari dikecualikan. Kenapa dikecualikan di situ? Nanti mungkin kita bisa sambung. Yang kedua, yang perlu kita patut syukuri adalah keberadaan hukum adat. Kalau kita lihat dari isi undang-undang tersebut, dengan dikecualikan dari undang-undang, artinya hukum adat juga diakui sebagai artinya sebagai payung hukum di dalam hal melindungi LPD itu. Ya, dan hal ini tentu sangat menggembirakan bagi masyarakat Bali itu sendiri ya Pak. Nah, saya kira benar. Kenapa? Sesungguhnya di sini membutuhkan memang di dalam hal kita berjuang untuk bagaimana LPD bisa dikecualikan dari undang-undang ini, memang membutuhkan perjuangan yang sangat panjang. Dan di sini peran serta daripada bendesa adat di seluruh Bali, demikian juga para pengelola LPD di seluruh Bali ini memiliki peran serta di dalam hal melakukan apa itu namanya, supaya LPD kita ini dikecualikan. Masyarakat yang saya maksud di sini adalah baik masyarakat yang bergerak di bidang politik, ya, terutama para anggota DPR kita, demikian juga anggota DPD sudah tentunya yang dari Bali, DPR kita yang dari Bali. Demikian juga para pelaku LPD atau pengelola LPD di sini. Dan siapa sungguhnya pengelola itu? Yaitu ada bendesa adat, di situ ada pengurus LPD, dan ada masyarakat adat. Di mana mereka dalam melakukan pengelolaan ini benar-benar memanfaatkan LPD sesuai dengan tujuannya. Yaitu apa sih tujuan LPD sebenarnya? Atau semangat daripada LPD? Semangat pada LPD adalah sebuah lembaga yang memiliki visi untuk mempertahankan adat dan budaya, di mana untuk mempertahankan itu diperlukan lembaga perkreditan yang tangguh, sudah itu sehat, dan di samping adat juga budaya. Kembali ke jati diri LPD Ya. sebagai milik adat, seperti itu kira-kira. Ya, artinya demikian. Nah, karena selama ini memang manfaat daripada LPD adalah untuk kepentingan membangun adat dan budaya Bali. Yang kita tahu bahwa kalau lembaga perkreditan desa sejenis LPD tidak ada di Bali, keberadaan daripada adat dan budaya Bali ini sangat kita khawatirkan. Kenapa? Karena tugas dan beban daripada desa adat atau desa pekerjaan di Bali ini sangat berat di dalam hal bagaimana menjaga adat dan budayanya. Kalau kita berbicara Bali, di situ kelihatan di sini adalah unik dan autentik kalau bahasa saya di situ. Uniknya di mana? Bali itu harus melakukan sebuah ini. Artinya pertama dia harus menerapkan adat budaya ini yang berdasarkan atas agama Hindu. Yang kalau di dalam bahasa di sini disebut dengan Trihita Karana. Ya, Trihita Karana mencapai. Iya, tiga jalan untuk mencapai itu. Itu hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungan. Nah, kalau kita terjemahkan di situ, kalau di Bali kita terjemahkan hubungan manusia dengan Tuhan, Ida Sang Yang Widiwasa itu, ya kita beragama agama Hindu di situ. Kalau hubungan manusia dengan manusia atau pawongan, kita harus memperkuat adat. Sedangkan hubungan manusia dengan lingkungan, di situ ada budaya.
Nah, budaya apa di situ? Kita lihat ada pura, ada orang ngaben dan lain sebagainya. Nah, di situ sesungguhnya budaya dan adat, dan inilah yang menginspirasi, yang memberikan prediasi kepada Bali itu sendiri, yaitu di mana Bali memiliki kekuatan dan mempunyai daya tarik pariwisata di situ. Ya, ketiga kekuatan sekali itu, ya. Memberikan devisa kepada negara, Ya. sehingga keberadaan LPD harus kita ikuti seperti itu. Nah, kalau tidak mendapat perlindungan nanti beban-beban devisa, beban adat, budaya harus menjadi beban negara. Karena di situ aja letak keunikan dan otentiknya keberadaan Bali dan LPD-nya, demikian. Seperti yang dapat saya simpulkan dari pembicaraan ini adalah LPD harus kembali ke jati dirinya sebagai milik desa Pekraman seperti itu, atau desa adat ya Pak. Dan memang harus seperti itu, karena kalau LPD tidak dilindungi, tidak menjadi milik desa adat, dan itu menjadi seandainya diakui bahwa itu milik pemerintah, sudah tentunya harus sesuai dengan undang-undang dong. Iya benar. Nah, karena undang-undang di dalam Undang-Undang Nomor 1 2013 bab 13 Bali ini sudah dikasih perkecualian. Tetapi Gitu. apakah dengan pengecualian dari Undang-Undang Lembaga Keuangan Mikro ini sudah cukup untuk memberikan status dan kedudukan hukum yang baik kepada LPD dalam upaya untuk memberikan perlindungan terhadap LPD itu sendiri? Kalau untuk sementara ini sesuatu yang cukup strategis. Apa yang diberikan oleh negara, perlindungan dari negara kepada LPD ini. Dan artinya dalam konteks ini pemerintah juga menyadari mestinya dengan keberadaan ini, dan desa adat di Bali, desa Pekraman di Bali mestinya sudah harus berbuat. Kita harus sudah memulai. Dan itu saya bersyukur karena di desa Pekraman di Bali itu menurut Perda 3 2003 ada stratanya, namanya kalau di provinsi ada Majelis Utama Desa Pekraman, Majelis Madya Desa Pekraman, Majelis Salib, dan terbawah adalah Desa Pekraman atau desa adat di bawah bendesanya. Ini sudah melakukan upaya dilakukan adalah berupa Paruman Agung tanggal 8 Agustus tahun 2014, di mana LPD telah mampu dirumuskan untuk menyikapi undang-undang tersebut berupa Prarem LPD Bali. Nah, inilah yang mesti dan juga mendapat bagaimana perhatian pemerintah dari sisi Prarem itu. Dan selanjutnya Prarem inilah yang mengatur, termasuk bagaimana mengatur tata kelola LPD. Selanjutnya siapa yang akan mengawasi LPD ini, bagaimana peran Desa Pekraman, dan di situ juga dalam Prarem diatur sistem ke depan, sistem keuangan adat Bali yang harus kita bangun untuk menyemangati, menyikapi dari keberadaan Undang-Undang Nomor 1 2013 ini. Baik, demikianlah tadi perbincangan kita yang sangat menarik tentang Lembaga Perkreditan Desa, di mana saya sebagai anak muda sangat tertarik sekali dengan hal ini. Tapi kita akan lanjutkan setelah commercial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Kalau misalnya Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Kejutan Antv hadir untuk warga Cengkareng. Bareng geng Facebooker yang super kocak. Bagi-bagi hadiah senilai jutaan rupiah. Foto bu, foto. Buat ada yang nggak kuat, mamanya aja yang bawa. Dan ada cantik Antv buat para ibu. Antv keren. Nantikan kejutan Antv selanjutnya.
Antv bersama saya, Rangga. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Aktual dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru. Langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya nggak bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Baik, kembali lagi dengan saya Nimade Devi Jayanti dan narasumber kita yaitu Bapak Iketut Madra selaku Ketua LPD Kedonganan. Baik Bapak, tadi kita sudah membahas sedikit tentang LPD dan kekhususannya. Nah, sekarang yang menjadi menarik adalah bagaimana sih LPD ini selaku sebuah sistem lembaga keuangan khusus komunitas bisa menjadi pengayom atau pelindung bagi adat istiadat dan budaya Bali itu sendiri. Ya, baik. Pertama sekali lagi terima kasih karena dengan ke depan kalau LPD sudah menjadi sudah bisa kita ciptakan sebuah sistem keuangan adat Bali, itu artinya LPD akan memiliki sebuah karakter khusus. Ya, kenapa? Karena karakter daripada LPD itu sangat jelas. Pertama, modalnya. Modal daripada LPD itu adalah modal bagaimana modal kebersamaan daripada masyarakat. LPD tidak diberikan modal seperti yang lain, seperti koperasi, begitu juga bank. Karena kalau koperasi sudah tentunya modalnya ada simpanan pokok, simpanan wajib. Kalau bank sudah tentunya modalnya bersumber dari pemegang saham. Siapa milik pemegang saham terbesar, dialah pemegang pengendali namanya, pemegang terbesar atau lebih banyak kepada. Sedangkan LPD ini murni adalah milik komunitas. Artinya apa? Dengan keberadaan ini
setiap orang yang menjadi kerama adat di Bali, menjadi kerama adat dengan di mana di Bali ada 1488 desa adat. Dan di masing-masing desa adat itu dia memiliki wilayah, memiliki masyarakat. Sudah itu demikian juga memiliki pengurus dan lain sebagainya dan memiliki tanggung jawab. Nah, keberadaan LPD di sini adalah berperan untuk bagaimana menjaga keberadaan itu. Nah, sehingga kalau kita hubungkan dengan permodalan, itu modalnya bersama dan itu pun tidak wajib dan itu lebih bersifat karena dari hati nurani. Itu keunikan, kekhususan daripada LPD. Terus yang kedua dari sisi pengelolaan daripada LPD tersebut, itu adalah dia menjadi dikelola oleh keramanya sendiri. Keramanya sendiri. Baik dia sebagai pengurus LPD, demikian juga badan pengawas dan pembina LPD. Nah, kenapa kita hubungkan dengan sistem keuangan adat Bali? Karena kalau ini masing-masing satu-satu itu nanti kelihatannya akan sulit dia sustainable, berkelanjutan. Sehingga ini dibutuhkan sebuah satu kesatuan sistem. Nah, sehingga antara LPD-A dengan LPD-B atau desa adat A dengan desa adat B, walaupun masing-masing memiliki aturan yang berbeda-beda, tetapi khusus untuk LPD ini mestinya harus didorong memiliki satu kesatuan sistem. Nah, tujuannya supaya untuk memperkuat posisi tidak saja satu masing-masing desa adat yang satu kuat, desa adat yang B lemah, ini akan berisiko. Kalau sudah ada sistem ini, apabila ada LPD A yang lemah bisa dibantu oleh LPD B. Nah, di situ tujuan daripada sistem wadah. Berarti meskipun sudah dikecualikan dan dikhususkan posisinya dari lembaga keuangan mikro, belum semua LPD dapat menjadi pengayom dan perlindungan bagi adat Bali seperti itu. Nah, kalau kita berbicara adat Bali, nah disinilah semangatnya harus ada sistem keuangan adatnya. Iya, maksudnya dari yang Bapak paparkan tadi, meskipun sudah dikecualikan, tetapi belum semua LPD dapat memberikan perlindungan dan pengayoman. Kalau kita lihat dari posisi tersebut, itu sesungguhnya sudah, cuman belum maksimal. Nah, kalau ingin dimaksimalkan, harus ada sistem keuangan adat Bali. Itu intinya, Dek. Nah, di tengah gempuran lembaga-lembaga keuangan umum yang banyak ada di Bali, bahkan bank-bank umum sudah mulai menempatkan cabang-cabangnya ya di pedesaan, bahkan di minimarket atau swalayan yang kita kenal dengan sistem branchless banking. Bagaimana kiat LPD untuk menghadapi persaingan itu? Ya, pertama yaitu kita harus sadari dan itu akan terjadi. Apalagi tidak saja di lokal tapi internasional dengan pengadanya masyarakat ekonomi Asia yang sudah harus berjalan sekarang ini. Nah, disinilah pertama harus benar-benar memperkuat dulu LPD itu pemiliknya harus memperkuat. Siapa pemiliknya? Masyarakat adat. Ya, nah, karena ketika orang masuk ke desa adat itu, kalau sudah masyarakat adat ini kuat, secara otomatis mereka akan bisa bersaing. Salah satu contoh bagaimana upaya mensinergikan ketiga unsur penting di dalam masyarakat adat itu. Siapa itu? Pertama ada perjuru adat, kedua ada masyarakat adat, ketiga ada pengelola LPD. Satu sama lain ini harus bersinergi. Dengan tujuan apa? Sudah tentunya ya mempertahankan adat budaya dan agama Hindu sebagai dasar. Secara filosofi dari sisi agamanya sudah tentu di situ. Dan di sisi lain juga untuk mengatasi hal tersebut memang LPD harus berinovasi. Ya, berinovasi. Ya, contoh inovasi pertama seperti kita di LPD Kedonganan, di mana LPD tidak saja bergerak di bidang simpan pinjam, tetapi mampu memberikan membangun bagaimana masyarakat adat itu bisa berkembang. Pertama dalam bentuk membuatkan usaha bagi masyarakat adat. Nah, sehingga dari usaha-usaha tersebut akan tercipta sebuah peluang kerja bagi masyarakat adat. Sisi lain juga membangun sebuah entrepreneur atau wira swasta yang ada di desa adat, yang nantinya semua dari hasilnya tersebut akan ditempatkan di LPD dan selanjutnya hasilnya kembali lagi ke masyarakat.
Termasuk juga kalau kami di LPD Kedonganan akan merancang namanya mengikuti pertumbuhan, perkembangan zaman untuk melawan MEA itu. Apa yang menjadi tren sekarang, seperti banyaknya MAT ya yang berkembang di masing-masing desa adat, kami pun sudah berencana untuk membuat namanya LPD MAT. Itu salah satu contoh itu. Dan kalau ini bisa terwujud, kita mempunyai jaringan di seluruh Bali ada 1488. Inilah salah satu strategi yang bisa kita bangun untuk bagaimana sebuah masyarakat adat bisa terbangun dan bisa terdorong di situ untuk melaksanakan itu. Menarik sekali Bapak perbincangan kita tentang LPD. Bahkan LPD sudah berani berinovasi dengan membuat apa tadi Bapak? LPD Mart. Nah, apa itu LPD Mart? Kita akan lanjutkan setelah komersial break berikut ini. Di sini kami memberikan berita aktual dan secara langsung. Laporan langsung Dan terhangat. disaksikan warga dari berbagai penjuru dunia. Kita punya banyak berita seru. Paling update langsung dari lokasi. Masih terus digelar oleh Polsek Kebayoran Baru langsung dari Simpang Gadok, Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Dan pastinya menghibur. Masih soal hewan nih. Pemirsa Selamat Malam Indonesia pengen tahu sejarahnya. Boleh. Kenapa nyindennya bawa-bawa ular? Selamat Malam Indonesia, Senin sampai Jumat jam 12 malam. Sejak 2 Oktober 2009, batik Indonesia ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan bendawi oleh UNESCO. Beberapa daerah di Indonesia itu mempunyai batik, jadi nggak cuma ada di Pekalongan, Jogja, Solo, tapi di Jakarta juga ada batik. Namanya batik Betawi. Pemirsa Antv Bali, kita kembali dalam perbincangan dengan Bapak Ketut Madre terkait dengan lembaga perkreditan desa yang sekarang sedang menjadi sorotan dari Indonesia itu sendiri, terutama lembaga perbankan. Tadi sudah Bapak Ketut Madre ceritakan tentang LPD Mart. Mari kita dengar lebih lanjut apa itu LPD Mart yang merupakan inovasi usaha dari LPD Desa Adat Kedonganan. LPD Mart ini sesungguhnya cuma bahasa dan istilah yang kita bangun, di mana untuk karena ini adalah tren, sehingga masyarakat sendiri juga bisa menikmati. Itu sesungguhnya pasar yang kita bangun adalah dari tradisional ke modern. Di mana karena kita tahu dari jumlah ini ya, artinya masyarakat adat Kedonganan
itu sudah mulai dia ke pasar modern. Nah, disitulah kita sebagai pengurus LPD harus mengapresiasi. Bukan artinya kita harus benci kepada pesaing, tetapi justru tidak di situ. Kita harus memberikan, pertama kita tidak bisa membatasi investasi ke wilayah kita di Kedonganan. Nah, tetapi dari sisi lain kita harus bisa menjaga daripada bagaimana dana-dana orang Kedonganan untuk tidak keluar daripada wilayah Kedonganan dan selanjutnya bisa dimanfaatkan oleh mereka. Nah, itu salah satu strategi di mana berupa artinya itu sejenis supermarket lah. Salah satu usahanya itu terkait itu. Karena kita ada di wilayah Kedonganan ada namanya ikan. Kita terkenal dengan ikon kita adalah ikan. Dan pasar Kedonganan sangat dikenal juga di Bali. Dan nanti juga Fish Mart akan ada. Itu salah satu contoh pasar ikan Kedonganan yang sangat modern itu yang kita ciptakan. Ada banyak sekali inovasi yang dan lagi LPD ini untuk eksis bertahan ke depan. Ya. Oke, selanjutnya karena LPD ini merupakan milik dari Desa Pekraman, apakah usaha-usaha atau inovasi-inovasi yang akan diluncurkan oleh LPD ini harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri? Ya, karena semangat kita terkait dengan pengembangan LPD adalah dari dan oleh untuk masyarakat adat. Dan dasar dan undang-undang sudah menggarisbawahi seperti itu, ya kita tidak boleh keluar dari situ. Dan kita yakin kadang-kadang orang berpikir, apakah dengan cukup masyarakat adat itu bisa? Saya yakin bisa. Terbukti apa? Kita lihat dari LPD Kedonganan yang awalnya mungkin di LPD Seluruh Bali dengan modal awal bantuan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten yang 4,6 juta. Wow. Itu sudah bisa mencapai lebih daripada 200 miliar. Ya, kalau tepatnya sekarang kalau di Kedonganan aja ada 260 miliar. Berarti dari 4,6 juta menjadi 250 miliar itu peningkatan yang sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Artinya di situ sudah bisa menunjukkan bahwa sesungguhnya dengan keterbatasan segmen pasar, keterbatasan sumber daya manusia juga bisa bersaing dengan yang lebih luas. Nah, itu harapan LPD ada di situ semangatnya. Inovasi lain yang mungkin dilakukan selain melalui LPD Mart dalam pengembangan sumber daya manusia supaya tidak kalah bersaing, mengingat karena ini hanya terbatas di lingkup desa adat atau desa Pekraman, bagaimana cara LPD ini mengelola sumber daya manusianya agar mampu mengelola LPD dan inovasi usaha LPD selanjutnya? Baik, ya, terima kasih sekali lagi. Kalau kita ingin di sisi lain sudah tentunya kembali kepada ininya, apa itu namanya, kuncinya. LPD sukses karena masyarakat adatnya. Demikian juga pengelolanya sukses didukung oleh masyarakat adatnya. Masyarakat dan keduanya sukses kalau ada pengawasan yang baik. Nah, itu yang